Kenapa ini penting? Karena kita sudah sepakat Wali Songo ini orang-orang mulia. Kita tahulah misalnya ada seorang raja Hamengkubuwono berapa gitu, atau sultan mana, kan tidak bisa selampangan mengatakan saya keturunan dia, nggak bisa. Walaupun tidak dipenjarakan, setidaknya kamu akan dicibir, tidak tahu malu ngaku-ngaku nasab. Kenapa? Karena ini orang mulia. Apa enggak layak kita menganggap Wali Songo ini juga sebagai orang yang mulia walaupun bukan raja? Tidak semuanya menjadi raja. Sehingga tidak bisa atau jangan direndahkan dengan semua orang seenaknya mengaku. Saya Trah Wali Songo, saya keturunan Wali Songo dari jalur ini jalur itu. Orang kalau mengaku Trah Wali Songo, dia harus bisa membuktikan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa aslahallahu bala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khosatan fi Palestin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Saya sudah membuat komitmen tidak akan membahas masalah nasab. Maksudnya adalah masalah Ba'alawi, apakah mereka dzurriyyah Nabi atau bukan, apakah nasab mereka sahih atau bukan. Karena saya anggap sudah selesai, dan Kiai Haji Imaduddin pun sudah tulisan terakhirnya menyatakan selesai. Kalaupun ada yang mau menggugat, ya mungkin ada yang lebih tepat dan bukan lewat konten. Jadi kalau ada orang yang masih berbicara masalah itu, Ba'alawi bukan Habib bukan apa, saya sudah tidak menanggapi itu. Karena saya anggap sudah selesai. Ada kitab sezaman tidak ada, itu saya anggap sudah selesai. Silahkan ya. Tetapi ada yang menarik untuk saya bicarakan. Ini berkaitan dengan Wali Songo. Kita tahu Wali Songo ini adalah satu nomenklatur atau satu penamaan di mana memuat di situ nama-nama para wali, nama-nama para ulama, nama-nama para pejuang dalam dakwah Islamiyah. Kalau kita terlalu sensitif dengan mengatakan wali, kok bisa tahu kalau wali? Ya anggaplah secara nama kan Wali Songo ya. Tetapi setidaknya mereka ini tercatat dalam sejarah yang kita kenal sebagai orang yang membawa dakwah Islam di Nusantara. Mau ada yang bilang 9 atau tidak dan sebagainya, yaitu hanya di polemik-polemiknya saja apakah hanya 9 atau tidak. Itu tidak terlalu penting. Setidaknya kalau kita sebut Wali Songo ya 9 kan begitu. Ya Sunan Ampel lah, Sunan Derajat, terus Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, dan sebagainya. Saya ingin bicara tentang ini juga berkaitan dengan nasab, tetapi bukan ke atas. Karena kalau kita bicara ke atas, nanti akan terseret lagi kepada sah nggak sebagai dzurriyyah Nabi atau tidak. Ya sudah, tidak perlu lagi bicara itu. Berbagai polemiknya, berbagai konfliknya, berbagai istilahnya tidak perlu dibicarakan saya kira. Justru saya ini ingin bicara ke bawahnya. Karena sering sekali orang mengatakan ini Trah Wali Songo, Trah Wali Songo, Trah Wali Songo, ini keturunan Wali Songo. Walaupun lalu dibumbui ini keturunan Nabi yang asli, keturunan Wali Songo. Saya skip di masalah keturunan Nabi yang asli. Tetapi saya tidak nafikan. Bisa jadi oke lah Anda meyakini Wali Songo keturunan Nabi, berarti keturunan Wali Songo keturunan Nabi. Ini Habib yang asli atau ini Sayyid yang asli, itu tidak saya soroti masalah itu. Justru yang saya soroti itu beberapa pertanyaan saja. Kira-kira untuk menjadi Trah Wali Songo itu bagaimana syaratnya? Apa semudah menjadi kiai, gus atau siapa lalu Trah Wali Songo, punya pondok pesantren lalu Trah Wali Songo? Atau jangan-jangan Wali Songo ini juga punya standar, punya munsib, punya nakobah, di mana itu adalah bertugas untuk memverifikasi kamu benar keturunan Wali Songo atau enggak? Lewat siapa jalurnya? Apa datanya? Apa manuskripnya? Jangan bicara sezaman lah ya. Orang-orang kan punya standar masing-masing. Sama dengan kalau misalnya saya tarik dengan kaitkan dengan Robito Alawiyah lah. Skip kita bicara tentang ke atasnya. Kita bicara misalnya ada orang mengaku saya ini Al-Haddad. Maka akan diverifikasi jalur kamu ke Al-Haddad benar apa tidak. Anggaplah Al-Haddad atau Alatos atau Balfaqih atau Baharun atau apa, itu adalah pongkol-pongkol nasab masing-masing. Kalau di Wali Songo itu Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kudus dan sebagainya. Jadi kita tarik kesamaan di situ saja sehingga kita tahu kalau di Robito itu ketat sekali. Kamu jangan lalu bilang ketat tapi tidak sah nasabnya. Itu sudah bukan itu yang saya bicarakan. Tapi untuk tersambung dengan orang-orang yang ada di sini, diklaim sebagai Balfaqih, mana standar? Mereka punya standar untuk disebut ke situ. Jadi bukan intisab ke Nabi standarnya, standar untuk kepada kabilah mereka. Kabilah Alawiyahnya itu, kabilah Ba'alawinya itu. Di bawah-bawahnya masing-masing itu kan ada cabang-cabangnya. Wali Songo itu apakah punya seperti itu?
Maksudnya punya itu apakah juga ketat seleksinya? Kamu mengaku Trah Wali Songo jalur mana? Jalur Sunan Gunung Jati. Mana buktinya? Misalnya menyebut jari ini, bin ini, bin ini, bin ini. Coba tunjukkan orang-orang itu. Di mana kuburannya? Terus kamu dapat nama itu dari mana? Sebatas cerita atau ada dasarnya? Kenapa ini penting? Karena kita sudah sepakat Wali Songo ini orang-orang mulia. Kita tahulah misalnya ada seorang raja Hamengkubuwono berapa gitu, atau sultan mana, kan tidak bisa selampangan mengatakan saya keturunan dia, nggak bisa. Walaupun tidak dipenjarakan, setidaknya kamu akan dicibir, tidak tahu malu ngaku-ngaku nasab. Kenapa? Karena ini orang mulia. Apa nggak layak kita menganggap Wali Songo ini juga sebagai orang yang mulia walaupun bukan raja? Ya? Tidak semuanya menjadi raja. Sehingga tidak bisa atau jangan direndahkan dengan semua orang seenaknya mengaku. Saya Trah Wali Songo, saya keturunan Wali Songo dari jalur ini, jalur itu. Orang kalau mengaku Trah Wali Songo, dia harus bisa membuktikan juga. Walaupun sambil kita tunggu, karena sebetulnya Wali Songo ini kan sudah ada badannya gitu. Sudah ada nakobah. Nah, nakoba aulia, nakoba tu ansabi auliatis naat. Walaupun kita belum tahu persis bagaimana standarisasi naat itu mengisbat seseorang masuk sah sebagai dzurriyyah Wali Songo. Dan saya selalu dengar kalau naat itu belum merilis Wali Songo ke atas. Dan memang fokusnya bicara bagaimana Wali Songo ke bawah. Biar Wali Songo ini tidak menjadi seperti Mukidi. Artinya Mukidi itu ya bukan siapa-siapa. Sehingga mau orang mengaku saya cucunya ya nggak ada urusan. Tapi kalau sudah menyebut ke Wali Songo, ini kita anggap sebagai heritage ya, sebagai warisan budaya. Dan namanya warisan, kalau personal, kalau kita bicara aset kan mungkin sudah tidak terlacak. Maka satu-satunya koneksi adalah yang memang spesifik ya darah. Dzurriyyah atau darah biologis, tersambungan secara genetis. Itu satu-satunya akses. Bukan untuk memuliakan, oh ini ikutan Wali Songo. Ya enggak mesti begitu. Itu kan nanti kembali kepada berbangga-bangga dengan nasab. Bukan. Setidaknya kita tahu jalurnya Wali Songo itu kemana saja. Mana orang-orangnya. Oh ini orang-orangnya. Ini bukti Wali Songo ada. Ini orang-orangnya masih berlanjut. Dia punya kakek, dia punya bapak, dia punya bapak. Tertulis nama-namanya. Artinya ini adalah jalur-jalur yang menjadikan kita terkoneksi. Atau kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang secara biologis terkoneksi kepada Wali Songo. Sehingga karena seperti itu pentingnya, maka tidak boleh sembarangan. Tidak boleh asal-asal dikit-dikit Trah Wali Songo, Singa Wali Songo atau apa gitu. Harus jelas gitu. Dan itu juga tidak didapatkan dari dianggap, oh ini Trah Wali Songo yang asli ini. Nggak bisa begitu. Mesti itu dia punya standarisasi. Sambil kita tunggu, berharap siapa tahu justru naat atau munsib-munsib dalam Wali Songo ini punya standar yang lebih ketat daripada Robito Alawiyah. Dan tidak perlu berebut menjadi cucu Nabi. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang, kalau yang saya bicarakan ini nggak masalah mereka ke Nabi kok. Bukan. Tapi bagaimana kita cukup bicara Wali Songo, cukup kita menghormati Wali Songo dengan tidak sembarangan menisbatkan orang yang bukan keturunannya kepada keturunannya. Tidak sembarangan kita mengklaim ini orangnya keturunan Wali Songo. Dari jalur siapa? Itu ya. Jadi kalau saya mau bicara nasab, ya sudah mau bicara yang pendek-pendek saja, atas nama kita bangkitkan lagi Wali Songo, kita hidupkan lagi sehingga kita sering menyebutnya, biar kita tidak lupa kepada pendahulu kita yang berjasa. Ya. Kalau misalnya kita adalah pengikut Wali Songo, kita adalah turunan ideologi Wali Songo, berdakwah dengan santun, itu bagus. Tapi kalau sudah mengkapling nasab, berarti biologis. Tidak karena Wali Songo itu adalah nabi sehingga tidak boleh sembarangan, bukan begitu. Tetapi Wali Songo setidaknya adalah orang-orang mulia, maka kita muliakan dengan tidak sembarangan orang mengaku sebagai keturunan Wali Songo. Biar tidak tercemar kemuliaannya itu, biar menjadi beban sendiri. Anda ini keturunan Wali Songo, dalam diri Anda itu mengalir darahnya orang yang dulu membawa Islam ke negara ini atau ke Nusantara ini. Itu kan menjadi beban moral, menjadi motivasi. Tidak perlu bombastis, di dalam diri Anda mengalir darah Nabi, ya tidak perlu begitu ya. Cukup ke Wali Songo saja. Kafa bina fakhron. Cukuplah kebanggaan Anda menjadi keturunan Wali Songo. Tetapi yang sahih. Allahumma hadinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.